Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah analisis kompleks untuk pertemuan kita yang ke-6 ya. Dan sebelumnya saya ingatkan, tolong ketika menyimak video ini disiapkan alat tulis, begitu juga dengan PPT yang sudah saya sharekan di grup WhatsApp kalian. Oke, langsung saja. Kalau kemarin kita mengubah ya, jadi dari koordinat atau bentuk polar ke umum, sekarang kita masuk bahasan baru ya, yaitu teorema de Moivre ya. Ini bacanya saya logat Indonesia saja ya, ini karena saya juga tidak begitu tahu ini bacanya gimana, de Moivre ya. Nah, ini didasari pada bagaimana perkalian bilangan kompleks itu sebanyak n. Jadi ada bilangan kompleks itu jumlahnya n. Nah, ketika dikalikan itu nanti hasilnya bagaimana ya. Terus untuk apabila bilangan kompleks itu sama atau z pangkat n, pangkatnya itu lebih dari 2, itu juga bagaimana. Nah, teorema de Moivre itu didasari atas hal ini ya, dua hal ini. Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Dimisalkan jika bilangan kompleks pertama itu Z1 itu X1 ditambah Y1 itu dengan bentuk polarnya seperti ini, dan Z2 itu sama dengan ini ya, maka kita dapat menunjukkan bahwa untuk perkalian Z1 kali Z2 itu seperti ini, R1 kali dalam kurung cos theta 1 tambah I sin theta 1 dikali R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 kurung tutup. Nah, kalau ini dihitung, dioperasikan, maka akan ketemu seperti ini bentuk 2 ini. Ini kita namai bentuk 2 ya, ini R1 kali R2, cosnya tetanya dijumlah ya, untuk kosinus dan sinusnya sama. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana untuk yang pembagian ya? Kita samakan dulu kalikan dengan sekawannya, yaitu R2 kali cos theta 2 dikurangi I sin theta 2. Jika dioperasikan maka hasilnya seperti ini ya. Ini R1 kali R2 cos theta 1 kurang theta 2 ditambah I sin dalam kurung theta 1 kurang theta 2 per R2 pangkat 2 ya. Bisa diubah yang ini tadi, karena ini ada R2 masing-masing dibagi R2, ketemu ini bentuk 3, kita namakan bentuk 3 yaitu R1 per R2. Kalau ini pembagian maka ini adalah per dan ini adalah kurang. Kalau tadi kan penjumlahan tadi kan perkalian tadi kan ini jumlah, bedanya hanya di situ. Sekarang ini untuk Z1 kali Z2 dan Z1 bagi Z2. Terus sekarang dari bentuk 2 tadi, jika kita kalikan lagi ini, kita kalikan R1 kali R2 kali R3 misalnya. Kita kalikan Z1 kali Z2 kali Z3, maka nanti bentuknya kalau kalian coba sendiri, bentuknya akan seperti R1 R2 R3 dalam kurung theta 1 theta 2 theta 3. Ini juga seperti itu, theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3, seperti itu. Tambah lagi Z4. Nah, ini berarti tetanya jajar sebanyak 4 ya, R-nya juga sebanyak 4. Kalau Z-nya sebanyak N, maka R-nya ini sejumlah N, tetanya juga sejumlah N, tetanya di sini juga sejumlah N ya. Jadi maksudnya sejumlah N itu theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3 sampai theta N. Ini untuk keumuman dari bentuk 2 ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada Z1 kali Z2 sampai perkalian sampai Zn, maka bentuknya seperti ini, R1 kali R2 Rn ya, cosnya tetanya sampai N, ini juga sampai N ya. Ini kita namai bentuk keempat. Maka terjawab sudah yang pertama tadi ya, pertanyaan untuk Z1 kali Z2 sampai Zn sudah, maka bentuknya seperti ini. Nanti bentuk keempat ini
R1, R2. Lah, andai kata Z-nya itu sama semua, antara dari Z1 sampai Zn itu sama, maka bentuknya seperti ini. Sama, karena ini perkalian sebanyak Z faktor, maka Z pangkat N itu sama dengan, karena Z-nya sama, maka R-nya ini juga sama. Sedemikian hingga R pangkat N. Tetanya ini dijumlahkan sebanyak N, maka tinggal N kali teta. Ini juga seperti itu, N kali teta. Dan yang kelima ini disebut teorema de Moivre, de Moivre atau de Moivre, apalah gitu ya. Nah, ini saya tuliskan ulang dari kita pembahasan tadi. Zn, Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N kali theta ditambah I sin kali theta. Ini yang dinamakan dalil de Moivre. Sekarang kita masuk contoh. Hitunglah untuk bilangan kompleks akar 3 dikurangi I itu pangkatnya negatif 6. Maka tinggal dicari R-nya. R-nya dulu, langkah pertama kita cari R-nya itu adalah modulus dari Z, akar dari akar pangkat 3 dikuadratkan ditambah, ini kan 1 kan aslinya, I itu kan koefisiennya 1, berarti 1 pangkat 2 itu 1, 3 tambah 2 itu 4, akar diakarkan maka hasilnya 2. Maka tangan theta itu Y per X ya, jadi Y nya itu negatif 1, X nya itu akar 3, ketemu negatif 30 derajat. Jadi ini di kuadran keempat ya, negatif 30 derajat. Nah, sekarang kita tinggal menghitungnya. Nah, jadi akar 3 dikurangi I itu sama dengan 2. Ini kalau bentuk polarnya ya, ini bilangan kompleksnya ini tadi, artinya Z sama dengan bentuk polarnya seperti ini gitu loh. Kalau dipangkatkan negatif 6, maka tadi bagaimana? R pangkat N, R-nya berapa tadi? 2, N-nya itu negatif 6 ini ya. Sehingga 2 pangkat negatif 6 cos N kali theta. Tetanya negatif 30 derajat. Berarti N-nya itu kan berarti ini negatif 6. Nah, berarti N-nya 6 ya, bukan negatif 6. Sedemikian hingga negatif 30 derajat ini dikalikan 6, maka 180 derajat ditambah sin 100 negatif 180 derajat ya. Ketemu ini dicari di bisa ya, ini dicari di tabel trigonometri di slide sebelumnya. Terus hasilnya ini negatif 2 pangkat negatif 6. Oke, mudah ya saya kira. Ini kita akan kasih satu latihan soal, kalian kerjakan coba ini. Akar 2 ditambah I pangkat 5, ini hasilnya berapa? Coba. Sekian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan kelima, mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apabila masih ada yang belum paham atau nanti ketika saya presentasi ada kesalahan, nanti akan saya informasikan di video saya yang selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.